dalam nama Tuhan Yesus Kristus kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Saya mengucapkan terima kasih dalam Yesus Kristus yang memberikan kesempatan pada pagi ini kepada saya, dan mengucap terima kasih kepada Bapak Ketua Pak Alek yang memberikan session ini kepada saya. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 35. Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 10. Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 10. Kalau tidak keberatan kita bangkit berdiri. Kita bersponsori ya. Saya baca yang pertama, saudara yang kedua. Saya baca yang pertama, Kejadian 35. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Saudara. Lalu kepada yang bersama-sama dengan dia, jauhkan dia dari relasi dan katakanlah marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Dirikannya mesbah di sini, di situ, dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dan sekarang namamu dia. Silakan duduk. Saya beri judul pada pagi ini, Walking in Divine Motion. Walking in Divine Motion. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Walking in Divine Motion. Ya kita ibu-ibu, yang penting kita pakai bahasa Inggris. Amin. Lambaikan katakan puji Tuhan. Kalau ditanya anak-anak, judulnya apa? Walking in Divine Motion. Berarti di sana ada bahasa Inggris. Hebat. Berjalan dalam gerakan ilahi. Saudaraku, ini bicara tentang Yakub. Bagaimana migrasi keluarga Yakub dipimpin oleh Allah untuk tetap berada di Betel. Segala pergerakan keluarga Yakub itu diikuti dengan kekuatan ilahi. Dan segala pergerakan keluarga Yakub itu selalu bertanya kepada yang ilahi, yaitu Yesus Kristus. Kita lihat di sini bagaimana keluarga Yakub dan seisi rumahnya itu ditolong oleh Tuhan. Setiap pergerakan keluarga Yakub, kota-kota yang dilalui itu terimpartasi. Kota-kota yang dilalui oleh keluarga Yakub itu mendapatkan berkat dari keluarga Yakub. Dahsyat banget. Saudaraku, ini tahun masih tahun yang baru.
Kemarin Ibu Sherly berdoa di session yang pertama, kalau bisa kita seirama dengan Tuhan. Kita melangkah di tahun 2025. Ada salah satu suku di Bulgaria, pada saat seorang ibu melahirkan anak, justru dia sedih, bukan gembira. Tetapi berbeda dengan orang Indonesia. Pada saat istrinya ingin melahirkan anak, kalau bisa seluruh dunia tahu tentang kelahiran dia. Betul atau betul? Betul. Suku ini akan menangis kalau ada keluarga yang baru. Tetapi suku salah satu di Bulgaria ini, kalau dia meninggal, dia gembira. Terbalik sekali dengan Indonesia. Meninggal sedih, lahir senang. Kenapa demikian? Karena dia tahu anak yang akan dilahirkan ini akan mengalami tantangan yang besar, akan mengalami ujian yang besar, dan dia tahu kalau tidak kuat tidak akan mampu. Dan oleh sebab itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita akan melangkah di tahun 2025, melangkahlah bersama Tuhan. Katakan amin. Apapun bersama Tuhan. Susah dan duka bersama debata. Amin. Lambaikan dua tanganmu, katakan puji. Saudaraku, di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8, Yesus Allah yang besar berjanji kepada bangsa Israel. Bukan permintaan bangsa Israel, tetapi Allah yang berjanji kepada bangsa Israel. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau, dan Dia tidak akan membiarkan engkau, dan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Hebat banget. Amin. Dan oleh sebab itu kita berjalan di tahun 2025, kita tahu ada ujian, kita tahu ada tantangan, tapi yakinlah, berjalanlah dengan gerakan ilahi bersama Yesus. Mantap, mantap, timbulkan dengan muka ceria. Amin. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Wow, keren banget. Saudaraku, kalau kita tahu saudara datang ke tempat ini bukan mencari Yesus. Saya ulangi berkali-kali, dogmatika yang benar. Saudara datang ke sini bukan cari Yesus. Saudara ditangkap oleh Yesus, masuk ke tempat ini. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Jadi bukan karena saya datang ke sini mau melepaskan pekerjaan penat di rumah, datang ke sini tidur. Bapak Alek marah kalau tidur melulu. Datang ke sini komit untuk dekat dengan Tuhan, supaya pergerakanmu adalah pergerakan ilahi tadi. Haleluya. Saya terlalu yakin 2025, kalau saudara terus ada bersama dengan keluarga Yakub bersama Allah, dan itu juga terjadi kepada saudara. Kalau saudara terus ada di dalam pergerakan ilahi, berjalan di dalam pergerakan ilahi, di depan ada Yesus, di depan ada Yesus, Dia menyertai engkau, Dia tidak akan meninggalkan engkau. Dan saya yakin 2025 kapasitasku penuh bersama Yesus. Lambaikan dua tanganmu, katakan puji Tuhan. Ada yang gembira, ada yang tetap lipat tangan. Susah banget mengangkat tangan. Lamboi somoni. Jangan begitulah. Amin. Pertanyaan dalam diri kita, bagaimana saudara dan saya berjalan
dengan tuntunan ilahi. Yang pertama adalah klik. Yang pertama adalah belum. Oh, kita baca ayat yang pertama yuk. Di dalam ayat yang kedua yuk. Yuk kita baca sama-sama yuk. Ayat yang kedua yuk. Bersuara yuk. 1, 2, 3. Lihat di slide. Haleluya. Saudaraku, untuk tetap ada di Betel, untuk tetap berada di dalam keberkatan Tuhan, kita yang pertama adalah seirama, klik Pak Timothy, klik seirama dengan Tuhan untuk penyangkalan diri. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Yang benar. Yang benar. Untuk berjalan di dalam gerakan ilahi harus seirama dengan Tuhan. Katakan amin. Siapa yang di sini punya motor, punya mobil, angkat tangan. Nah, pernah nggak saudara punya motor, punya mobil, nggak pernah diservis? Jalannya mencong. Pasti saudara servis. Supaya apa? Standarnya dikembalikan. Demikian pun dengan saudara. Mungkin 2024 deviasi kita mulai mirip, tapi 25 lagi, 25 datang lagi untuk seirama dengan Tuhan. Kalau kita seirama dengan Tuhan, Sem adalah apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Kemarin tadi pagi Pak Timothy bilang, mau ngapain? Tanya Tuhan. Kita janjian kan? Firman Tuhan dari pertama sampai sekarang itu terus bersambung. Kita janjian enggak. Jadi kalau saudara datang ke tempat ini untuk mendengarkan firman, berarti saudara hebat. Ada Tuhan yang akan membawa engkau seirama dengan pola pikir, seirama dengan tindakan dia. Supaya 2025 yang pimpin bukan diriku, yang pimpin bukan dagingku, tetapi yang pimpin adalah Yesus sendiri. Mau begitu? Mau begitu? Saudaraku, Yesus tidak cari orang yang sukarela. Saya ulang, Yesus yang besar tidak mencari orang yang sukarelawan. Mau gereja terserah gua kan sukarela ke gereja, enggak. Dia cari orang-orang yang berkomitmen. Amin. Saya ngobrol tadi sama ibu ini. Rumahnya Bojonggede, Bogor. Gerejanya Mangga Besar, jauh banget. Tiap ke gereja dia naik kereta. Kalau nggak komit dengan Yesus, dia tidak akan mau. Tapi dia komit dengan Yesus. Dia tahu seirama dengan Tuhan. Amin. Kalau orang yang seirama dengan Tuhan, mukanya nggak sepet. Bro, udah cebrut terus. Tapi kalau seirama dengan Tuhan, halo bro, amin sister, haleluya. Saudaraku, Yakub tahu bahwa keluargaku dan seisi rumahku akan mengalami tantangan yang berat, tetapi Allah menetapkan langkah Yakub dan keluarganya. Engkau di sini saja, engkau di Betel, karena di dalam Betel ini ada kemuliaan Allah. Saudaraku, tariklah hadirat Tuhan di dalam dirimu. Saudara dan saya susah banget untuk diam diri. Saya ulang, saudara dan saya susah banget untuk diam diri. Kalau bisa, segala sesuatu harus melakukan pekerjaan. Betul atau betul? Seberapa besar engkau sibuk untuk berdiam diri, untuk berada di Betel. Pada saat engkau berada di Betel, hadirat Tuhan muncul dalam hidupmu, dan hidupmu disingkapkan
disinkron lagi, dikalibrasi lagi untuk seirama dengan Allah yang besar, Yesus yang gagah, bahwa akulah yang memegang kehidupanmu, akulah yang mengelola hidupmu, jangan kemana-mana, karena janjiku, aku akan tidak membiarkan engkau sendiri. Mantap. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, lihat di ayat yang kedua. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumah dan kepada semua orang yang berdiam bersama-sama dengan, jauhkanlah dewa asing di tengah-tengah. Saudara, saya sudah ulangi bulan lalu. Saudara mempunyai roh teritorial yang dibangun berdasarkan tradisi dari kecil. Itu susah banget mau digoyangkan. Ada yang makan angkat kaki, ada yang makan gak berdoa. Betul atau betul? Tampangnya kalau di sini makannya berdoa semua. Amin. Biasanya yang ketawa bener tuh. Dewa-dewa asing seirama dengan Tuhan, tidak harus terus dalam penyangkalan diri. Apa penyangkalan diri? Menggeserkan bukan puasa saja, menggeserkan pengetahuan tentang dirimu untuk seirama dengan Tuhan. Kalau mampu, kalau bisa, kalau boleh, pikiranmu kosongkan, masukkan pikiran Kristus. Katakan amin. Bisa nggak? Bisa nggak? Mampu nggak? Mampu bersama Yesus. Saya udah bersaksi bulan lalu bahwa saya ditawarin kerjaan. Saya pulang hari Rabu, saya tanda tangani perjanjian kontrak. Sampai rumah kok dakdikduk, kayaknya nggak nyaman. Disuruh masuk hari Kamis, saya tanya istri, kayaknya saya nggak nyaman nih, kayaknya hati saya nggak suka cita. Ya udahlah, terserah kamu, kalau kamu mau kerja lagi terserah, enggak juga nggak apa-apa. Kayaknya sih lebih baik bekerja buat Tuhan. Amen. Itu keputusanku, bukan keputusan saudara. Amin. Saya tahu, saya ingin seirama dengan Tuhan. Pola pikirku kutaruh enggak lah, sekarang pola pikir Tuhan. Yuk kita baca yuk Amsal. Yuk kita bersuara 1, 2, 3. Sama-sama yuk bersuara 1, 2, 3. Lihat saya, saudara dan saya paling besar untuk tidak ikut Tuhan. Saya ulang, kalau kita kembali kepada dunia sekuler di luar sana, kalau bisa, semua orang tidak akan memilih Tuhan. Kenapa? Berpengetahuan dengan Tuhan kelihatannya mudah, kelihatannya gampang. Enggak. Pengetahuan dengan Tuhan, engkau harus masuk duduk diam. Engkau harus setting waktumu. Hari ini saya akan baca Alkitab. Alkitab yang kita baca ini adalah teks ilahi. Saya ulangi, Alkitab yang kita baca ini adalah teks ilahi. Pada saat kita baca, pada saat kita meresapi tentang firman, dia akan memenuhi segala tubuh. Namanya pelero. Pelero itu semua jari-jarimu, kakimu, rambutmu dipenuhi dengan firman. Karena yang kita baca adalah teks ilahi, bukan tulisan manusia, tetapi tulisan yang datangnya daripada Tuhan. Katakan amin. Amin. Berpengetahuan dengan Tuhan tidak seenak jidatnya kita. Berpengetahuan tentang Tuhan pada saat engkau duduk diam, menenangkan diri, engkau resapi tentang firman, supaya engkau terus seirama dengan Tuhan, mengelola tindakanmu, mengelola mulutmu, mengelola pendengaranmu, mengelola matamu, supaya engkau seirama berjalan dengan gerakan ilahi. Mantap.
dalam pemikiran perjanjian baru ada dua pola pikir tentang pengetahuan. Yang pertama adalah episteme, yang kedua adalah doxa. Pengetahuan tentang dalam Yunani, budaya Yunani ada dua. Yang pertama adalah episteme, yang kedua adalah doxa. Apa itu episteme? Firman ini tidak akan berubah. Firman ini sampai saudara dipanggil Tuhan tidak pernah berubah. Katakan amin. Infabilitas itu episteme. Apapun digoyangkan tentang dunia di luar sana dengan pengetahuan yang canggih, dengan apapun dia tetap konsisten karena teks ilahi ini dibela oleh Tuhan sendiri. Mantap. Dan oleh sebab itu jangan kecilkan Alkitabmu. Kalau bisa bawa. Jangan HP-mu yang terus kau bawa. Bawa Alkitab. Amin. Ini adalah teks ilahi. Amin. Mau keren? Mau gagah? Baca Alkitab. Amin. Amin. Episteme itu mau badai apapun dia tidak bergerak. Karena ini adalah teks ilahi dari Tuhan. Tetapi kalau doxa itu berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Saya tidak mau doxa, tapi saya mau yang episteme. Tuhan yang memimpinku agar aku berjalan tahun 2000 dengan 2025 dengan pergerakan ini. Haleluya. Lambai katamu, katakan puji Tuhan. Makanya rajin-rajinlah bawa Alkitab. Kayaknya yang ketawa tuh tersinggung juga. Saudara marah sama saya lebih senang. Berarti hati saudara tersentuh. Sama siapa lagi saudara bisa disentuh hatinya? Suami dilawan. Kalau teks ilahi sudah bicara dalam hidup, hatimu bisa mewah. Karena ini infabilitas. Dia tidak pernah berubah dengan perkembangan teknologi hari ini. Dia tidak berubah dengan perkembangan dunia ini. Karena teks ilahi, episteme ini dibela oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu, pada saat kita seirama dengan penyangkalan diri kita, kalau bisa, kalau mampu Tuhan, bawalah aku berpengetahuan tentang Engkau. Saudaraku, hidup saudara bukan cari Yesus. Yesus sudah ada di dalam hidup. Dia ingin engkau kembangkan dengan pengetahuan yang engkau punya. Dan oleh sebab itu jangan kejar Yesus. Capek. Saya ulangi. Jangan kejar Yesus dalam hidupmu. Capek. Yesus sudah ada di dalam dirimu. Engkau harus bangkitkan. Engkau harus kembangkan supaya kapasitasmu keren dan engkau bisa katakan tahun 2025 aku akan berjalan dengan gerakan ilahi. Amin. Amin. Yuk kita baca ayat berikutnya yuk. Yuk bersuara yuk 1, 2, 3. Amsal 3. Kita kembali ke slide saja. Haleluya. Yuk kita baca yuk 1, 2, 3. Lihat saya, hikmat hanya didapat di gereja. Saya ulangi, hikmat hanya bisa didapat di gereja. Pengetahuan bisa didapat di bangku sekolah. Saudara mau pilih mana? Halo, kayaknya saudara sama saya nggak suka. Saudara mau pilih mana? Kalau saya pilihnya hikmat. Dia tidak melihat pendidikanmu SD, SMP, SMA, penjahat, apapun. Kalau engkau terus ada dalam pergerakan ilahi, engkau akan dipakai Tuhan dengan hikmat yang besar.
Amin. Amin. Kalau saudara ngumpul-ngumpul dan ada orang yang selalu ngumpul mau dengarkan saudara, itu hebat. Enak lu gaul dengan dia, mulutnya manis, kata-katanya keren. Kenapa? Ada hikmat Tuhan. Tapi kalau ngobrol sama dia, ngomongnya gosipin orang, jauh saudara. Amin. Saudara disiplin dengan Tuhan bukan melihat kekurangan saudara. Saya ulangi. Pada saat saudara disiplin bersama Tuhan, dia tidak melihat kekurangan saudara. Dia bawa saudara supaya engkau diperlengkapi dengan kekuatan pengetahuan hikmat daripada Tuhan. Pada saat engkau disiplin untuk membaca teks ilahi ini, untuk membaca teks ilahi ini, untuk membaca teks ilahi ini, dia sedang mendisiplin saudara supaya saudara pelero, dikedahkan, dipenuhkan kiri kanan depan belakang. Karena aku mau bergerak dengan pergerakan ilahi. Mantap. Haleluya. Ini Alkitab gak jauh dari meja makan saya. Baca coret. Yang ku baca adalah hatinya Allah. Supaya aku seirama untuk penyangkalan diriku. Siapa saya? Apa pengetahuan? Enggak, aku pakai pengetahuanku supaya engkau keren di dalam Tuhan. Amin. Amin. Wanita di India itu kalau sudah menikah, dia pakai titik hitam di sini dan merah di kepala. Itu dia mendeklarasi bahwa pikiranku adalah suamiku. Di atas pikiranku adalah Allah yang besar. Itu di India. Demikian pun dengan saudara. Masukkanlah pikiran Tuhan di dalam hidup dan pikiran tertuju kepada Tuhan, supaya teks ilahi ini engkau praktikkan dan engkau berbeda, karena aku ingin melangkah dengan pergerakan ilahi. Mantap. Amin. Lambaikan dua tangan, katakan yuk, yang kedua yuk. Yang kedua, kita kembali dalam Kejadian ayat yang 6 dan 7. Kejadian 35 ayat 6 dan 7. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Bersuara yuk, 1, 2, 3. Haleluya. Yang kedua adalah seirama dengan Tuhan untuk bangun mesbah rohani. Ya, sama-sama katakan yuk, klik Pak Timothy. Yang tadi ya, sama-sama yang 1, 2, 3. Pada saat Yakub pindah lagi untuk ke kota berikutnya, Allah berkata kepada Yakub, jangan lupa Yakub, dirikanlah mesbah, seisi rumahmu harus bersama-sama untuk bangun mesbah, untuk berjalan dengan gerakan ilahi. Yang kedua adalah seirama dengan Tuhan untuk membangun mesbah rohani. Saudara lihat, saudara mempunyai sarana persekutuan. Apa itu sarana persekutuan? Hari ini doa puasa, ikut ke gereja, ikut komsel, ikut doa apalagi, semua itu sarana persekutuan. Tetapi itu tidak membuat engkau dekat kepada Tuhan. Saya ulang, sarana persekutuan, ibadah, puasa, berdoa, apapun yang di gereja, itu sarana persekutuan. Itu tidak membuat engkau dekat kepada Tuhan. Lihat saya, Allah yang besar masuk ke dalam persatuan bersama engkau. Satu adalah persatuan. Persatuan itu adalah daulatnya Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara datang ke tempat ini
adalah persatuan Tuhan. Katakan amin. Amin. Dipilih dengan kedaulatan Tuhan, dipilih oleh kasih Tuhan, lu ikut. Sudah masuk ke dalam persatuan Tuhan. Satu arah, hanya Tuhan yang menentukan saudara untuk datang ke sini. Yang kedua adalah masuk ke dalam persekutuan. Persekutuan adalah dua arah, saudara dan saya, Allah dan saudara. Itu dibangun dengan kata bonding, homo tumadon. Allah denganku, aku dengan Allah. Masuk dalam persekutuan. Makanya dia tidak pilih orang yang sukarelawan. Dia tidak memilih orang yang mau-maunya diri sendiri. Dia yang pilih supaya engkau berkomitmen bersama. Keren gak Allah kita? Keren. Saya bersyukur masuk ke dalam persekutuan ini bukan untuk dekat dengan Tuhan supaya ada timbal balik homo tumadon, aku dengan Allah, Allah denganku, supaya aku bonding, dan pada saat aku bonding dengan Tuhan, perkaramu kecil bagi Tuhan, doamu kecil bagi Tuhan, karena aku masuk dalam persekutuan bersama Tuhan yang besar. Ikutlah masuk ke dalam pergerakan nilai. Dia tahu kekuranganmu, dia tahu kapasitasmu. Masuk ke dalam persekutuan, bukan persatuan, tetapi masuk ke dalam persekutuan bersama. Mantap. Amin. Saya dapat WA dari Pak Ali, langsung buka buku, langsung pokoknya kalau ada paket tua, tugas, langsung buka buku. Saudaraku, saya pun bangga masuk ke dalam persekutuan, dipilih. Lu ikut lu nanti jadi keren bersama. Tapi bukan ikut sukarela, tapi ikut berkomitmen. Pada saat kita komitmen, homo tumadon. Allah tahu, catatlah homo tumadon. Jadi kalau pada saat nanti homo tumadon, makanya lu ikut doa puasa supaya lu makin keren. Yuk kita baca satu, yuk Efesus 5 ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Lihat saudara, ada di dalam namanya mimpi berjalan, sonambulisme. Sonambulisme itu mimpi berjalan. Kelihatannya saudara hidup semua, tapi kelihatannya sedang mimpi berjalan. Bengong, haleluya, bengong, puji Tuhan, bengong. Orang nari diam, mikirnya kok banyak amat. Saya tahu saudara datang di sini banyak masalah, betul? 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 Betul lah, saya juga betul. Datang ke sini banyak masalah untuk mengalahkan dagingku. Kelihatannya kita sedang mimpi berjalan terus. Apapun yang terjadi bodoh amat, yang penting ada Yesus. Emang Yesus securitymu? Amin. Amin. Ada budaya di Mesir. Makanya pada saat Yesus mau bangkitkan seorang anak, dia katakan dia hanya tidur. Itu migrasi dari kebudayaan Mesir. Bahwa di Mesir itu orang kalau mati masih dibilang tidur selama 3 hari. Kenapa dia bilang itu? Karena pada saat dia masih tidur selama 3 hari, dia dikuasai oleh roh kegelapan. Dia dikuasai dengan roh kegelapan dan dia akan bisa hidup lagi kalau dia menyembah kepada dewa. Demikian pun dengan saudara. Kadangkala kehidupan saudara mimpi berjalan. Saudara tidak lihat reality. Saudara doanya maunya yang keren-keren. Kalau bisa, saya waktu itu melayani di Pulau Gadung. Seorang ibu datang ke saya, Om, tolong doain saya dong. Doain apa? Kalau bisa saya punya rumah baru. Kenapa? Rumah susun sumpek. Lu udah diberkati, masih meminta. Nah itu doa, saya nggak mau. Itu doanya nggak keren. Lu mau keinginan lu sendiri. Kadangkala saudara dan saya memaksa Tuhan untuk keinginan diri. Betul atau betul? Betul. Pertanyaan,
seberapa besar engkau ikut pergerakan ilahi. Ya. Kalau engkau ingin mau besar, saya ulang, kalau engkau ingin besar, kalau engkau memberi porsi yang sama, hasilnya pun sama. Tapi pada saat engkau memberikan porsi yang besar, hasilnya pun besar bersama. Dan oleh sebab itu, tariklah diri untuk terus jangan sibuk. Tariklah diri, berdiamlah diri, masukkan teks ilahi ini, supaya engkau seirama untuk bangun mesbah Tuhan. Saya bukan membangun kegiatan rohani, tapi saya membangun sarana kasih anugerah Tuhan. Karena kasih anugerah Tuhan hanya diberikan cuma-cuma dengan persatuan, diberikan cuma-cuma dengan persekutuan. Engkau berkomitmen dengan Tuhan. Tuhan, aturlah diriku supaya aku masuk dalam pergerakan ilahi. Mantap. Amin. Saya tidur di bawah, tapi kasurnya agak dekok. Saya nggak boleh komplain. Saya harus mengurangi obrolan pribadi. Apa obrolan pribadi? Mengeluh. Saya bilang pada bapak, ini kasurnya gini. Saya mau bilang Alek, nggak usah. Saya udah tidur, biarin aja. Saya harus menerima obrolan itu. Saya harus menerima supaya aku bisa seirama dengan Tuhan, masuk ke dalam mesbah pujianku. Bagaimana Yakub membawa keluarganya, setiap perlintasan keluarga daripada Ayub melewati kota-kota terimpartasi. Mantap. Demikian pun saudara, kalau obrolan pribadimu berkurang, mengeluh, tidak akan pernah puas. Tapi masukkanlah dirimu untuk masuk ke dalam teks ilahi, supaya engkau masuk seirama dengan Tuhan. Amin. Saya sudah pindah rumah. Rumah saya sudah pindah ke Medland, Jakarta Timur. Dari BSD pindah. Karena rumah paling banyak saudara di Jakarta. Jarang main ke BSD. Kalau gue udah pindah, lu pada nggak main, gue pindah lagi. Iya om, kalau perlu gue pindah aja jauh supaya lu gak pada datang lagi. Jahat kali. Saya bantuin, saya panggilkan Lalamo. Tolong siapkan 2 tenaga. Iya, supaya saya nggak angkat-angkat kan. Yang datang 1 orang, terpaksa saya bantuin. Encok saya. Saya tanya sama Pak Nababan, tanggal 31 Desember saya masih melayani tahun baru. Bangun pagi tanggal 1 nggak bergerak. Saya komplain. Saya harus komplain. Enggak. Sakit saya Pak. Komplain saya, kurangi obrolan. Karena aku harus membangun mesbah rohaniku. Dalam keadaan tidak nyaman pun, dalam keadaan nyaman pun, aku ingin terimpartasi kepada orang lain. Terpaksalah urut di Guru Singa di Pondok Kelapa. Urut. Udah mendingan. Besoknya diserang lagi, nggak bergerak. Saudara pernah berdiri setengah hari? Saya sudah pernah berdiri setengah hari kemarin. Duduk salah. Berdiri salah, ke kamar mandi juga salah, jongkok salah, ya berdiri aja, habis makan suap berdiri lagi, duduk lagi berdiri lagi. Wah ini gak benar. Saya bawa urut lagi ke Guru Singa. Udah, memang dia jago urut. Udah, saya masih ambil barang ke BSD. Istri saya ada acara hari Sabtu. Saya bawa mobil, temenin kan sama istri. Saya masukin bangkunya supaya tegak, jadi saya nyetirnya begini. Di parkiran saya masih ngeri, nggak bisa bergerak. Saya cepet-cepet parkir langsung berdiri lagi. Kan istri saya udah tahu, udah capek, udah pegel. Makanlah. Selama makan itu, saya sudah nggak sakit ya. Saya berdiri, sudah sembuh. Saya pikir-pikir, sembuhnya spontanitas. Saya review lagi. Oh enggak. Waktu istri saya mandi, saya berdoa kepada Tuhan. Duduk di bangku, Tuhan, saya lagi lemah. Saya lagi banyak kekurangan. Sembuhkan aku Tuhan, supaya obrolan pribadiku gak ada. Saya lihat-lihat, karena doa. Kalau kita bergerak dengan gerakan nilai, saya adalah. Amin. Makanya
Jangan banyak komplain. Saya pindah nih ke rumah baru di Madland. Istri saya, kurang ini. Sayang, lu tuh udah dikasih berkat di rumah. Jangan lu lihat kecil satu, lu komplain. Kita kerjakan aja. Pasti nanti gue kerjain, gue sempurnain. Pelan-pelan. Karena pada saat kita pelan-pelan, semuanya terpenuhi. Demikian pun dengan saudara dan saya. Kita tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tapi kalau kita melakukan secara parsial, Tuhan lengkapi kehidupan. Katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Kayaknya puasa ini susah. Enggak tuh. Saya pertama kali juga masuk ke sini susah. Saya ngobrol sama Pak Berti, gimana? Ntar juga lu bisa. Setelah udah bisa, iya tuh malah enak. Kalau perlu ditambah lagi. Amin. Amin. Iya. Haleluya. Kurangilah obrolan pribadimu. Pada saat obrolan pribadimu muncul, masuklah kepada teks ilahi supaya engkau seirama untuk membangun mesbah rohanimu. Apa mesbah rohanimu? Saya nggak usah ngomong lagi. Mesbah rohanimu berdoa. Mesbah rohanimu mengucap syukur. Mesbah rohanimu terus ada di dalam komunitas bersama Tuhan. Supaya engkau terus setting. Supaya engkau terus dikalibrasi. Supaya engkau homo tumadon bersama dengan Tuhan. Aku tahu pikiran Tuhan, Tuhan juga tahu pikiranku. Yuk kita sama-sama katakan yuk. Baca 1, 2, 3. Bila kita tidak ada yang keren, tidak ada yang mantap dengan Tuhan kalau engkau tidak pernah menyalipkan daging. Engkau harus bisa menyalipkan daging. Ada 2 di dalam keinginan saudara. Yang pertama adalah dosa asal, yang kedua adalah dosa pokok. Dosa pokok ini lahir di dalam keinginanmu. Supaya engkau keren, supaya engkau seirama dengan Tuhan, hanya satu jalannya, salibkan dagingmu. Amin. Kurangi obrolan pribadi, kurangi keluhan pribadi, kurangi kemauan pribadi, supaya engkau seirama dengan keinginan Tuhan. Wow. Wow. Amin. Amin. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Yuk kita kembali ke ayat yang tadi, Efesus. Saudara, ada kata bangun. Bangun itu menuju kepada jasmani. Ada kata bangkit. Bangkit itu menuju kepada roh. Saya ulang. Ada kata bangun, itu bicara tentang jasmani. Ada bicara bangkit, itu bicara roh. Saudara mau pilih mana? Terserah saudara. Seolah-olah dalam hidup kita tahu jalan terus. Tetapi sebenarnya kita sedang mimpi berjalan. Tidak tahu tujuan, tidak tahu maunya Tuhan. Yang maunya bagi diri kita mau kemauan kita dijauh oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita rubah paradigma kita. Pada saat kita seirama dengan Tuhan, untuk terus ada dalam teks ilahi, engkau menyenangkan homo tumadon, engkau terus masuk ke dalam sumambunmu yang besar. Pada saat engkau menyenangkan hati dia, saya terlalu yakin firman Tuhan akan bekerja di dalam hidup. Katakan amin. Mertua saya lagi sakit. Sakitnya sama, encok. Karena dia rapin pakaiannya. Rupanya encok. Kita bawa juga uang. Banyak, aduh gini-gini. Mak, jangan banyak komplain. Emang hidup ini kalau kita sakit datangnya dari dosa? Enggak juga. Emang kalau kita patah datangnya dari dosa? Enggak, salah lu sendiri, naik motor kebut. Jadi jangan segala sesuatu yang jelek dosa, yang bagus Tuhan. Enggak. Dia akan mengelola pada saat engkau dalam kegelapan. Pada saat engkau dalam pencobaan, engkau bisa masukkan setting lagi.
bahwa Tuhan akan memakai engkau besar. Dia mendisiplinkan diri supaya engkau tahu ada debata, ada Allah yang besar. Oleh sebab itu, jaga-jaga makan dirimu. Amin. Jaga-jaga kesehatan dirimu. Sudah tahu daging babi, sudah tahu daging, yang penting ada Yesus. Salah lu sendiri, makannya nggak ditakar. Ada kelompok Yahudi kuno, kelompok mistik Yahudi kuno, namanya Simsum Luria. Simsum Luria ini, kalau bisa, kalau boleh, kosongkan Tuhan dalam hidup. Kepercayaan mistik Yahudi, Simsum Luria, dia katakan kalau bisa, kalau boleh, kosongkan Tuhan dalam hidup. Enggak tuh, tapi kalau aku yang percaya kepada Tuhan, penuhi Tuhan di dalam diri. Amin. Jangan kasih space. Kalau bisa semua masuk. Pelero, jarimu Tuhan, mulutmu Tuhan, kupingmu Tuhan, kakimu Tuhan, pergerakanmu Tuhan, semuanya buat Allah. Pada saat engkau bergerak buat Tuhan yang besar, masa sih debata yang besar diam? Enggak tuh. Karena engkau berkomitmen dengan Tuhan, Tuhan juga akan berkomitmen dengan. Dia beri kalian Tuhan. Yang ketiga, yuk kita kembali ke dalam ayat yang ke-9. Yang ketiga, yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yuk ulang lagi yuk. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Allah haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita berjalan dengan pergerakan ilahi. Yang ketiga adalah seirama dengan Tuhan untuk taat dan setia. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Seirama dengan Tuhan untuk taat dan setia. Saudaraku, kata taat dan setia itu sebenarnya tidak bisa terlepas sendiri enggak. Taat dan setia ini teman akrab, teman karib, nggak pernah boleh lepas. Mau kata taat artinya juga setia, kata setia artinya juga taat. Saudaraku, untuk ikut pergerakan dengan Tuhan harus taat dan setia. Amin. Amin. Jangan amin loh. Nanti ada persoalan sudah lupa. Kalau di sini kan lagi on fire, ku kan terbang. Kalau lagi on fire lupa semuanya. Di rumah ya nggak ada duit, ya istri nggak mau. Saya bilang sama istri saya, sayang, tahun baru nih, kalau boleh, kalau bisa sehari aja nggak usah komplain. Dia diam. Kalau bisa gak usah ada komplain. Dari jam 6 sampai jam 6 sore aja gak usah ada komplain. Diam aja. Pokoknya nikmati hidup ini. Jangan banyak komplain lah hidup ini. Makan kasinan susah, makan kurang garam susah, air keruh marah, atau apa listrik belum isi token marah, TV channelnya rusak marah. Terus apa yang saudara seneng? Semuanya sengsara. Saya udah tahu itu sengsara, tapi jangan hatiku untuk seirama dengan Tuhan. Amin. Saya tahu ibu-ibu dan bapak-bapak pun banyak masalah, tapi jangan mengubahmu untuk seirama dengan Tuhan, karena Dia akan membawa engkau supaya engkau terus ada dalam settingnya Dia. Kita lihat di sini. Setelah Yakub datang dari padang Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Lihat, Yakub sebelum masuk ke padang Aram, itu Yakub harus bekerja 20 tahun. 20 tahun Yakub harus merebut hatinya Lea, dan dia juga mempersuting Rahel, dan dia mendapatkan kekayaannya dari mertua. Dia kerja semua untuk merebutkan kesenangan hati. 20 tahun. Di pemerintahan kalau kita kerja 5 tahun dapat kesetiaan, dapat penang, 10 tahun dapat penang, 15 tahun dapat penang, 20 tahun dapat penang,
Di 25 tahun, 30 sampai penangnya dari kecil sampai besar dapat. Itu kesetiaan dulu. Pertanyaan, bagaimana kesetiaan saudara dan saya? Saudara yang bisa jawab. Kita harus berkorban selama Yakub berkorban 20 tahun dengan kerja dia. Dia tahu aku akan merebut Lea, aku akan merebut Rahel, dan aku akan merebut kekayaan dari mertuaku. Tetapi Allah masuk lihat, engkau harus terus. Saya yakin dan percaya selama hidup saudara ada pada pagi ini, tidak ada yang senang-senang terus, tidak ada yang susah-susah terus. Tapi hidup up and down, ada senang, ada susah, ada senang, ada susah. Itulah menunjukkan ketaatan dan kesetiaan. Pada saat goncangan ada, aku tetap seirama dengan Tuhan. Pada saat aku senang, aku tetap seirama dengan Tuhan. Supaya kau tahu, aku masuk dalam pergerakan ilahi. Ih, mantap. Dia hanya bisa diterima dengan hati yang bersuka cita. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Yuk, kurangilah obrolan pribadi. Katanya kita mau serupa dengan gambar Tuhan. Betul atau betul? Betul. Capek. Kau akan mengejar serupa Tuhan? Gak bakalan bisa. Tuhan sudah memberikan kepada saudara serupa dengan gambar dia. Tetapi saudara dan saya masuk ke dalam perlambatan rohani. Saya ulang, kita tidak mengejar serupa dengan gambar Tuhan. Tuhan sudah berikan kepada saudara dengan gambar serupa dia. Supaya akselerasimu kencang, supaya akselerasimu keren. Tetapi di dalam perjalanan engkau masuk ke dalam perlambatan rohani. Apa perlambatan rohani? Obrolan pribadi, gosipmu, pelitmu, gak pernah gereja. Perlambatan rohani. Katanya mau serupa dengan gambar Tuhan, gak bakalan bisa. Dan oleh sebab itu, kita harus memberikan peluang yang sebesar-besar, selebar-lebar, sedalam-dalamnya buat Yesus yang besar. Amin. Bisa? 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 Bersama Yesus. Wow. Wow. Haleluya. Saya baru pindah tanggal 29 kalau nggak salah. Saya setting meja belajar saya bikin bagus-bagus. Istriku, ya jangan kotak-katik ya tempatku. Pokoknya ini tempat gua aja yang paling bagus, yang gua paling demenin. Yang penting laptop ada meja buat belajar. Itu aja, ya udah terserah kamu deh. Gua mau pajang gini terserah. Lu jangan ngomelin gua ya. Jangan komplain, pokoknya ikut gua aja lah. Iya deh. Dia lihat semua. Kenapa? Saya mencoba untuk terus seirama dengan Tuhan. Ambil Bible-mu yuk. Buka di meja makan, buka teks ilahi. Jangan HP-mu. Jangan HP-mu. Dia akan terganggu dengan notifikasi WA. Dia akan terganggu dengan notifikasi YouTube. Dia terganggu dengan notifikasi FB. Kalau bisa engkau foto-foto terus supaya orang lain lihat gua lagi doa puasa. Bangga kali hidup ini ya. Amin. Amin. Yuk kita baca yuk ayat yang terakhir. Yuk kita bersuara yuk, 1, 2, 3. Haleluya. Deklarasi yang akulah Tuhan Allah. Karena pada waktu itu ada namanya dewa api, Prometheus. Dewa api Prometheus itu seolah-olah dia itu baik kepada manusia. Dia menolong manusia.
Tetapi karena Prometheus ketahuan suka memberi informasi kepada manusia, Prometheus dihukum dengan dewa yang lebih tinggi. Lu terlalu baik kepada manusia, sehingga dewa yang lebih tinggi menghukum dewa Prometheus. Allah kita nggak seperti itu. Allah kita dia berbuat baik supaya engkau berkomitmen bersama dia. Katakan amin. Katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Saudaraku, lihat di sini. Ada kaisar pertama yang membangun tembok Cina. Xin Shi Huangdi. Xin Shi Huangdi. Dia membangun tembok Cina. Dia berkata kepada serdadu-serdadu, karena dia takut mati. Saudara, lihat saya. Di dalam kehidupan saudara dan saya ada dua garis. Garis kehidupan dan garis kematian. Ini beda tipis. Kejar mengejar. Kejar mengejar. Dan Xin Shi Huangdi dia katakan, kalau bisa pada saat engkau membangun tembok Cina, jangan ada kata mati, karena kaisar ini takut mati. Siapa yang ngobrol tentang mati, siapa yang menyebut tentang mati, dihukum mati. Sehingga budaya angka 4 bagi orang Chinese itu mati, lahirnya dari sejarah itu. Sehingga siapa yang bunuh, disuruhlah semua untuk cari ramuan supaya kaisar ini hidup sehat, jangan ada mati. Tetapi serdadu tidak bisa menemukan obat-obat untuk dia hidup panjang, dan oleh sebab itu dia tetap mati. Apa pelajaran pada pagi ini? Kalau engkau hidup dan mati, garis kehidupanmu ada dalam hatiku, betul. Garis kematianku ada di dalamku, betul. Tapi aku ingin hidupku seirama dengan Tuhan. Kematian, kesengsaraan, ujian, penyakit ada dalam hidupku. Tapi apapun di dalam perjalanan, aku ingin 2025 aku akan melangkah dengan gerakan ilahi supaya aku dapat berjaya dan kapasitasku penuh di dalam Tuhan. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus beserta. Amin. Yuk kita bangkit berdiri.